siang. Apa kabar hari ini? Nama saya Maulana Nurlela SPDD. Saya merupakan dosen pada program studi D3 Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Yogyakarta. Mata kuliah yang saya ambil adalah mata kuliah Bahasa Indonesia. Kurang lebih sejak tahun 2016 saya sudah mengajarkan mata kuliah Bahasa Indonesia. Menurut saya, penguasaan dan penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkup pendidikan, khususnya perguruan tinggi, merupakan wujud pemahaman dan penghargaan kita terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, secara spesifik, ketika kita setia dan konsisten menggunakan bahasa Indonesia, kita telah mewujudkan salah satu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yakni bahasa pengantar dalam pendidikan. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam perguruan tinggi. Itu pertama. Kedua, sebagai akademisi, baik siswa, dosen, bahkan seluruh sivitas akademik, kita akan selalu berhadapan dengan situasi-situasi yang mengharuskan kita untuk berpikir kritis dan menuangkan gagasan-gagasan kita, baik secara lisan maupun secara tulisan, dalam berbagai forum yang bersifat formal. Contohnya, ketika kita berada di kelas, proses mengajar, seminar, rapat, bahkan penulisan akademiknya. Dan tentunya, dalam proses komunikatif formal ini diperlukan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dan terlebih lagi, satu bahasa yang bisa dipahami oleh seluruh sivitas akademik dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, bahasa Indonesia. Contohnya, misalnya kita sebagai dosen, ketika kita mengajar mahasiswa, kita tentunya menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itulah yang dipahami oleh seluruh mahasiswa. Nah, penggunaan bahasa Indonesia juga mempermudah kita sebagai dosen untuk menyampaikan ilmu kita, untuk mengajarkan ilmu kita kepada mahasiswa. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki prestise yang tinggi, sehingga menjadi standar intelektual seorang akademisi. Artinya, kemampuan dan kompetensi seorang akademisi itu terlihat dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Penguasaan dan penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkup perguruan tinggi harus diupayakan walau kenyataan yang terjadi dan kita sebagai besar masih lebih nyaman menggunakan bahasa daerah, bahkan merasa lebih intelek ketika kita menggunakan bahasa asing. Jadi kita harusnya bangga menggunakan bahasa Indonesia sehingga kita tetap dapat memosisikan kedudukan bahasa Indonesia dengan tepat dan mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Keempat, secara praktis bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi antar sivitas akademik dan tentunya memiliki latar belakang suku, ras, agama, bahkan bahasa yang berbeda. Kita tetap dapat berkomunikasi dengan baik, bahkan saling memahami dalam perbedaan melalui bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memudahkan kita untuk saling mengerti, saling memahami, saling berbagi. Menggunakan bahasa Indonesia, kita sebagai generasi muda dalam lingkup perguruan tinggi turut melestarikan dan mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Sebagaimana Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 20 Oktober 1928 yang salah satu butirnya berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, ketika kita tetap setia, bangga dan konsisten menggunakan bahasa Indonesia, maka kita secara tidak langsung memotivasi orang lain untuk tetap setia menggunakan bahasa Indonesia. Ingat selalu, 3 bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia,
lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing.